Kalau Baraya melihat aliran-aliran paling sesat di Indonesia, katakanlah yang jaringan Islam liberal, katakanlah Al-Zaitun atau Ahmadiyah atau Syiah atau segala rupanya, aliran-aliran sesat itu tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengganti nama Tuhan, yang berani untuk menjadikan leluhur mereka itu sebagai Tuhan. Itu gak ada satupun di antara mereka, kecuali Habib-Habib itu, Habib Ba'alawi itu. Jadi Habib Ba'alawi itu dengan pongahnya dan dengan santainya bercerita bahwa foto-foto leluhur mereka, kuburan-kuburan leluhur mereka itu bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Jadi kita butuh apa, minta pada makam, kita butuh apa, minta pada foto, maka mereka dengan istilah insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Cuman kelompok mereka saja yang berani mengatakan ini. Karena apa? Ya karena kalau misalkan dalam perspektif Islam meminta pada selain Allah, apalagi kepada kuburan dan foto, itu sudah fix murtad. Konten ini tidak berangkat dari agenda keberpihakan kelompok, melainkan keberpihakan pada prinsip akal sehat, keadilan sosial, dan martabat wacana. Ketika satu kelompok dihakimi dengan stigma tanpa data dan logika, itu sebenarnya bukan sekadar masalah internal kelompok tersebut. Untuk konteks ini adalah Habib, tapi cermin rapuhnya budaya berpikir kritis. Menganalisis sebuah tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti bukanlah tindakan partisan, melainkan komitmen pada hakikat kemanusiaan yang adil. Siapapun berhak atas perlakuan rasional, verifikasi, dan pembelaan dari narasi yang menyesatkan. Lebih jauh, membiarkan polarisasi dan simplifikasi berkembang bebas sama dengan membuka jalan bagi siapapun menjadi korban berikutnya. Entah itu kelompok minoritas lain, tokoh komunitas lain, atau masyarakat biasa yang suatu hari dituduh tanpa dasar. Inilah risiko sistemik yang sering diabaikan dalam hiruk-pikuk sensasi. Jika hari ini narasi sembrono guru gembul dibiarkan menggerus Habib, besok ia bisa menimpa siapapun, termasuk Anda. Maka argumentasi kritis dan klarifikasi di sini adalah benteng terakhir kewarasan sosial. Bukan soal siapa yang dibela, melainkan tentang menjaga ruang publik agar tetap sehat, adil, dan manusiawi bagi semuanya. Salah satu klaim utama yang dilempar guru gembul adalah tuduhan bahwa sebagian Habib telah merusak akidah umat dengan praktik-praktik seperti meminta kepada makam atau foto Habib. Bahkan mengajarkan umat untuk menjawab pertanyaan siapa Tuhanmu di alam kubur dengan menyebut nama Habib tertentu. Bahkan saya dengar tidak menyebut oknum, tapi semuanya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Akhirnya guru gembul itu membandingkan bahwa tidak ada kelompok Islam lain, termasuk yang dicap sesat sekalipun, yang sampai pada taraf mengganti Tuhan seperti tudingan kepada Habib. Namun jika tuduhan ekstrim ini diuji, fondasinya akan saya buktikan ternyata segera runtuh. Tidak ditemukan satupun penelitian ilmiah, survei sosial, atau dokumen keagamaan resmi yang membuktikan praktik sistematis sebagaimana yang didramatisasi guru gembul. Jika benar praktik syirik seperti ini itu telah membudaya, mustahil institusi seperti MUI, NU, atau Muhammadiyah tinggal diam dan membiarkannya tanpa peringatan keras atau fatwa resmi. Fakta absennya respon institusional itu justru menegaskan bahwa fenomena ini bersifat sangat terbatas dan kasuistik. Jadi video yang diunggah guru gembul itu benar-benar ada, kasuistik, namun bukan doktrin resmi atau arus utama di lingkungan para habaib. Tudingan ini kawan-kawan juga syarat dengan generalisasi atau reduksi tafsir. Menyematkan kesalahan segelintir orang kepada seluruh kelompok adalah fallacy yang bernama hasty generalization yang rawan manipulasi. Praktik ziarah, tabaruk, dan penghormatan simbolik terhadap wali atau habaib sebenarnya telah berakar lama dalam budaya Islam Nusantara dan secara empiris bisa dipahami sebagai ekspresi penghormatan spiritual, bukan penyembahan literal. Dan teman-teman, ternyata persoalannya bukan pakai rompi bisa bebas apa enggak. Biar pakai rompi juga. Lihat, manusia ada ribuan begini, nggak bisa juga kemana-mana. Jadi saya tertahan di depan
pintu masuk ke kubah guru sekumpul. Penelitian antropologi seperti Clifford Geertz menegaskan bahwa tradisi tersebut itu merupakan wahana edukasi spiritual dan pelestarian identitas religius, bukan bukti penyimpangan tauhid. Bahkan penelitian terkini dari Mandal itu juga mengkonfirmasi hal yang sama. Nah, lebih tajam lagi, narasi guru gempul itu jatuh pada strawman fallacy, yaitu menciptakan gambaran lawan yang hiperbolik agar mudah untuk dijatuhkan. Namun dalam realitasnya, mayoritas muslim Indonesia itu sangat memahami perbedaan antara penghormatan simbolik dan penyembahan mutlak kepada Allah. Tuduhan bahwa berziarah atau memasang foto Habib itu sama dengan menyembah manusia, yang dalam arti literalnya adalah menggantikan Tuhan, adalah bentuk primitivisme imajiner. Dia membentuk musuh fiktif yang tidak pernah ditemukan dalam praktek nyata masyarakat modern. Karena hampir tidak ada masyarakat modern saat ini, seawam apapun dia, yang punya keyakinan primitif bahwa makam seseorang itu bisa mengganti posisi Tuhan. Jikapun ada perilaku individu yang keliru, sifatnya ya kasuistik sama, jarang terjadi dan tidak pernah menjadi doktrin formal atau ajaran mainstream manapun. Pada akhirnya, narasi kerusakan akidah yang dibangun dengan fallacy dan bias polemik seperti tadi gagal berdiri di hadapan realitas, ilmu, dan rasionalitas mayoritas muslim tradisional apapun di Indonesia. Alih-alih membela tauhid, klaim semacam ini justru membingungkan, menyesatkan, dan merusak daya nalar publik. Tuduhan kedua yang tak kalah kontroversial adalah bahwa pergeseran gaya dakwah di Indonesia itu menjadi keras, penuh makian, bahkan intimidatif yang dia kira sebagai warisan Habib, khususnya dari figur seperti HRS. Pimpinan FPI Habib Rizik Syihab mengumumkan kepulangannya ke tanah air yang dijadwalkan tiba Selasa pagi pekan depan. Guru Gembul menuding bahwa kelompok Habib adalah biang kerok munculnya ulama yang toksik yang merusak citra Islam rahmatan lil alamin. Namun perlu kalian ketahui, jika diuji secara skeptis ya, narasi ini tuh segera menampakkan kerapuhannya. Jika ada yang mau sedikit saja membaca sejarah Islam di Indonesia, masyarakat kita sebenarnya telah lama mengenal dakwah konfrontatif, bahkan jauh sebelum era HRS. Orator radikal, kelompok garis keras, dan agitasi agama itu telah mewarnai perjalanan dakwah dari masa kolonial, era Orde Baru, hingga era reformasi seperti sekarang. Banyak penceramah non-habaib, baik dari organisasi besar maupun individu independen, juga tampil dengan gaya yang keras, retoris, dan provokatif. Tidak ada bukti empiris atau survei akademik yang memvalidasi bahwa HRS adalah satu-satunya aktor utama gaya dakwah keras di Indonesia. Jadi, model dakwah agresif sebenarnya fenomena lintas kelas, lintas sosial, dan juga lintas organisasi, plus satu lagi lintas afiliasi keagamaan. Gaya dakwah toksik sendiri merupakan produk sosial politik yang cukup kompleks. Dia akan produk dari era kebebasan berekspresi, polarisasi politik, pasar dakwah sensasi, dan algoritma media sosial yang mendewakan kontroversi. Jadi akhirnya konten penuh konflik itu lebih mudah viral, bukan karena Habib lebih keras, tapi karena pasar sensasi itu memang menyukainya. Banyak dai muda, banyak Habib maupun non-Habib itu dipaksa bersikap tajam agar tetap relevan dengan algoritma ini. Mereduksi seluruh fenomena ini menjadi warisan Habib adalah simplifikasi berbahaya yang menutupi akar masalah sebenarnya, yaitu perubahan ekosistem dakwah dan tuntutan pasar religi digital. Secara historis dan sosiologis, baik dakwah santun maupun keras adalah bagian dari mozaik Islam, khususnya di Indonesia. Majelis-majelis, pesantren, dan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah itu selalu menegaskan pentingnya etika dakwah, tapi tidak pernah mengaitkan masalah dakwah kasar secara spesifik dengan kelompok tertentu, apalagi Habib. Nah, dengan demikian, tuduhan Guru Gempul itu gagal memenuhi standar skeptisisme ilmiah dan menyesatkan pembacaan publik tentang keragaman model dakwah yang cukup kompleks. Narasi ketiga yang dibangun Guru Gempul adalah tuduhan bahwa kelompok Habib secara sistematis itu menebar kebodohan melalui mitos-mitos keajaiban fisik dan anti-intelektualisme, seperti kisah kuburannya Khatam Al-Quran sendiri, atau retorika tak perlu menulis kitab, cukup mencetak wali yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal.
Kalau yang ngomongnya Habib itu ya gak apa-apa, tapi ini bahkan selevel Ustadz Abdul Somad pun ketika banyak diskusi dan bergaul sama mereka ya ikut gitu juga. Jika didekonstruksi secara kritis, tudingan ini sebenarnya kan terbongkar sebagai stereotyping dan bias modernis yang cukup dangkal. Mitos dan cerita karomah itu bukan proyek eksklusif para habaib. Dari Wali Songo, tarekat, hingga tokoh-tokoh keagamaan global sekalipun, ternyata legenda keajaiban itu menjadi mekanisme sosial yang membangun otoritas simbolik, memperkuat identitas, dan mengikat solidaritas komunitas. Di Jawa misalnya, kisah-kisah luar biasa itu justru mengisi narasi banyak kiai dan tokoh-tokoh tarekat. Mitos religius akhirnya berfungsi sebagai symbolic action, yaitu semacam alat yang berusaha menanamkan moralitas dan inspirasi, bukan sekadar menanamkan kebodohan. Tudingan adanya propaganda sistematis juga tak lebih dari bias konspiratif. Tidak ada bukti struktur format Habib yang terorganisir untuk mencetak kebodohan seperti itu. Penyebaran mitos itu lebih banyak berlangsung secara organik, diperkuat oleh media dan logika viralitas digital yang menyukai cerita-cerita spektakuler. Banyak kok jurnal-jurnal akademik yang mengulas itu. Guru Gembul itu tinggal membacanya sedikit. Bahkan jika motif kapital simbolik dari produksi mitos itu dibedah lebih jauh, keuntungan ini kan dinikmati lintas kelompok. Ada kiai, ada ustadz, bahkan tokoh publik non-religius sekalipun. Kritik anti-intelektualisme terhadap Habib juga tidak berdasar sejarah. Banyak ulama Habib itu justru penulis besar dan inovator keilmuan dari beberapa kabilah malah. Guru Gembul bisa bertanya ke channel Kulaan Isi Otak untuk mengetahuinya sedikit. Oke, hari ini kita bakal bahas kritik mendalam tentang fenomena penyalahgunaan barokah dan adab di pesantren, yang justru dua hal ini bisa jadi sumber masalah besar. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad adalah retorika komunitas sufistik yang menekankan dimensi moral dan spiritual, bukan anti-rasionalitas. Tradisi memoles biografi atau sebuah wilayah itu kan terjadi di hampir semua kelompok. Bahaya terbesar narasi ini adalah memperkuat stereotyping dan polarisasi, bukannya membebaskan dari irasionalitas. Pada akhirnya, Guru Gembul sendiri itu terjebak dalam simplifikasi dan konstruksi musuh bersama yang gagal membaca kekayaan tafsir budaya di Indonesia. Terakhir, Guru Gembul itu menuduh habaib, bukan sebagian, membangun eksklusivitas genealogis, seolah keturunan Nabi itu otomatis lebih mulia dan lebih pantas dipatuhi, bahkan tanpa kapasitas keilmuan sekalipun. Ia mengutip slogan yang ya saya dengar 2 tahun terakhir itu, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai paling cerdas. Ini dipakai sebagai bukti pemikiran ulama yang lurus. Seharusnya uraian Habib lain yang mengulas hal yang sama juga diunggah. Ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim. Itu salah, itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi al asal huwal ilim, al hujjah huwal ilim. Jadi nasab itu hanya murajjih. Tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain, apalagi orang lainnya itu alim. Mulai saya procot baru lahir sampai sekarang ini belum ada guru saya mengatakan kau niki luwih afdol teko sing liyane, tidak ada. Bahkan mereka itu malu kalau nggak punya ilmu. Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah ngomong ke anaknya, al jahlu gobi, bodoh itu jelek, tapi kalau yang jelek, yang bodoh itu cucunya Nabi, lebih jelek lagi. Jadi slogan Habib terbodoh lebih baik dari 70 kiai tercerdas hanyalah retorika emosional, bukan doktrin atau ajaran resmi. Dan kalaupun resmi, maka realitas meritokrasi keilmuan di masyarakat itu seharusnya tidak berjalan kan. Namun faktanya meritokrasi keilmuan itu tetap hidup dan publik tetap mengedepankan ustadz yang berilmu dalam memilih otoritas. Dialektika kritis itu segera memperlihatkan problem logika dan fakta dari tudingan Guru Gembul tadi. Tidak ada bukti bahwa Habib itu punya agenda formal untuk menyingkirkan ulama non-Habib secara sistemik. Pengutusan tokoh keturunan Nabi memang ada, tapi ruang pengajian, pesantren, dan majelis di Indonesia itu tetap saja plural. Ulama dan kiai dihormati karena keilmuan, bukan semata karena nasabnya. Jika pengutusan terjadi, fenomena ini sebenarnya kan ditemukan di banyak mursyid tarekat, kiai, bahkan ranah politik dan budaya pop seperti K-pop. Artinya ini ekspresi kultural lintas kelompok, jadi tidak eksklusif satu komunitas. Majelis non-Habib masih tetap berkembang, ustadz dan kiai urban itu viral di media sosial, dan ulama lurus tetap dicintai publik. Jika ada rivalitas atau polarisasi, akar masalahnya saya kira lebih pada pasar religi dan dinamika internal komunitas daripada konspirasi genealogis seperti yang Guru Gembul kira. Ironisnya kan narasi Guru Gembul itu memperkuat polarisasi baru, membangun dikotomi antara penyihir dan
korban, mengabaikan kompleksivitas sosial yang lebih cair dan lebih plural. Polemik Habib di ruang publik, sebagaimana dipantik oleh Guru Gembul di video tadi itu, lebih sering memperlihatkan bias, simplifikasi, dan kecemasan kolektif ketimbang nalar kritis yang berbasis data. Bahaya terbesar dalam diskursus keagamaan hari ini itu bukan pada satu kelompok sebenarnya, melainkan kegagalan kolektif dalam membangun literasi, menjaga ruang dialog, dan menumbuhkan kematangan berpikir, menyamaratakan, menghakimi dengan fakta-fakta parsial, dan menutup ruang refleksi kritis itu kan hanya akan mempertebal polarisasi, merusak warisan adab, dan mengerdilkan daya hidup warisan keislaman di Indonesia. Saya Bang Abbas, ini Pemanjangan Tor, sampai jumpa.